Baik, ketemu lagi dengan Mufid di sini. Sesi kali ini saya pengen bahas tentang ini nih, tentang papan tulis. Tapi yang saya pengen bahas adalah papan tulis virtual. Papan tulis virtual itu yang kayak gimana? Ya, papan tulis di era digital. Papan tulis yang kita bisa gunakan untuk webinar, untuk mengajar, untuk presentasi, dan macam-macamnya. Video ini nanti agak panjang, nggak apa-apa ya? Oke, kita akan mulai saja sesi kali ini. Bagi kawan-kawan yang pertama kali mampir di channel ini adalah channel pendidikan. Saya coba dedikasikan satu hari, satu video tutorial. Remeh bagi kita, bisa luar biasa bagi sesama. Yuk, kita mulai aja. Oh ya, yang menginginkan video dari awal sampai dengan video terakhir, insya Allah update satu hari satu video tutorial, cek di Instagram saya. Nih, di follow aja. Silahkan di follow aja Instagramnya. Kita mulai aja yuk video ke-361 ini. Papan tulis virtual. Part 1. Oh ya, baik, sebelum kita mulai, saya sarankan kawan-kawan cek video ini ya, video ke-114. Jadi menulis tanda tangan di tablet mudah dan murah dan meriah. Saya pakainya ini ya, saya pakainya produk ini. Saya pakainya Huion 420 untuk menulisnya. Saya gunakan pennya ini, tabletnya tadi. Begitu ya, cek aja video 114. Kita mulai. Yang pertama, saya pakai Zoom sebagai media untuk menulis di media virtual. Jadi ketika kita masuk ke Zoom, setelah itu kita presentasi, setelah itu kita melakukan webinar, kita bisa melakukan Zoom, menjadikan Zoom sebagai media presentasi. Ketika kita sedang share screen, ini saya coba share screen, di sini ada whiteboard punyanya Zoom. Ketika kita klik whiteboard, nah di sini kita bisa melakukan menjadikan Zoom sebagai bahan presentasi. Zoom presentasi. Maaf tulisannya jelek ya. Ini rasternya. Saya coba ke menulis lagi. Ini raster, di sini bisa teks. Ini bisa menulis. Oke. Di sini bisa untuk draw. Draw-nya bisa draw macam-macam. Ini kalau ketebalannya. Oke. Di sini bisa menulis biasa. Oke. Dan seterusnya. Di sini bisa kita spotlightkan, bisa kasih stem, bisa kasih teks, bisa kasih warna-warna yang lain. Pakainya Zoom. Ini fontnya perubahannya gimana, ketebalan juga bisa kita ganti. Oke. Saya pakainya ini ya. Saya pakainya cek video 114. Oke. Yang pertama bisa digunakan Zoom ketika kita sedang share screen, kita bisa jadikan Zoom sebagai media papan tulis. Ketika kita klik save, ini bisa langsung jadi PNG, hasil dari coret-coretan kita. Ini hasilnya adalah PNG di folder download ataupun dokumen. Ini sebuah file gambar secara offline yang bisa kita pakai dalam media offline yang lain. Oke, sudah. Yang ke satu. Sekarang yang kedua. Yang kedua, saya pakai produknya Google, yaitu Google Jamboard. Jamboard.google.com. Silakan bisa dieksplorasi. Nah, ini ada Jam. Ada namanya Jamboard, ini sebagai papan tulis virtual. Di sini saya bisa membuat jam baru. Atau kalau misalkan dicari di bagian titik 9 ada menu yang namanya Jamboard. Itu juga boleh langsung diarahkan di Jamboard. Google Jamboard, atau kalau mau masuk ke websitenya langsung jamboard.google.com. Masuknya nanti tersimpannya di Google Drive-nya kita. Saya masuk ke Jam, di sini saya akan coba tambahkan Jamboard baru. Nah, ini Untitled Jam, ini tinggal dinamai aja. Misalkan uji coba Jamboard. Oke. Coba Jamboard, di sini kita bisa beberapa layer, tambahkan layer yang lain, misalkan ini tambah layer 2 layer, berarti ada 2 jam, ada 2 papan tulis, bisa digeser ke sini dan ke situ, ini bisa digeser ke depan dan seterusnya. Oke, ini Jamboardnya.
Setelah itu di sini ada pensilnya, ini ada pen. Ketika saya klik pen, di sini kita bisa menulis. Di sini bisa menulis. Oke. Menggunakan si papan tulis virtual ini. Setelah itu di sini ada eraser atau penghapusnya, ini bisa saya hapus. Ini bisa ke kursor, bisa nambahkan juga sticky note. Misalkan coba. Jadi kayak ada menempelkan post-it ataupun menempelkan sticky note di Gem ini. Bisa menambahkan gambar karena ini sifatnya online, kita bisa upload, bisa juga lewat URL ataupun lewat link, bisa juga lewat kamera, boleh juga langsung ke Google Image Set juga boleh, ngambil langsung dari Google Drive juga bisa, langsung ngambil dari Google Foto juga bisa. Oke, kalau mau menambahkan itu. Setelah itu kita bisa menambahkan beberapa bentuk, menambahkan lingkaran, menambahkan bentuk-bentuk mat yang lain misalkan. Di sini juga bisa menambahkan text box. Coba, misalkan ini juga bisa kita lakukan. Setelah itu backgroundnya pun bisa dirubah. Kalau misalkan tidak suka, pengennya mapel matematika, ini kotak-kotak juga boleh. Terus untuk yang kedua, misalkan di sini frame yang kedua masih putih tadi, kita bisa juga set background ke yang lain. Misalkan set background warnanya biru. Ini bisa kita lakukan dengan Google Jamboard. Sudah saya bahas juga khusus tentang Jamboard, silahkan dicek. Di deskripsi saya isikan linknya ya, kalau mau bahas full tentang Jamboard, sudah saya bahas. Ini bisa kita share, bisa kita bagikan ke anak-anak kita, jadi implementatif nantinya bisa anak-anak juga ikut mengerjakan atau ikut berpartisipasi di dalam Google Jamboard itu. Terus bisa juga di-download menjadi PDF, bisa juga di-download sebagai image, bisa juga diduplikat, macam-macam karena yang ini bersifat online. Yang kedua selesai, papan tulis virtual dari Google Jamboard. Kita masuk ke yang ketiga. Untuk yang ketiga, saya pakai produknya Microsoft. Tinggal kalau yang pakai Windows, di sini bagian pencarian tulis saja Microsoft Store. Microsoft Store. Kalau Google punya Play Store, di sini ada Microsoft Store. Di bagian kolom pencarian, cari aja yang namanya Whiteboard. Whiteboard Microsoft nih app. Setelah itu tinggal kita unduh saja aplikasi dari si Whiteboard itu, get gitu aja, free, tenang aja, gratis. Setelah ini lagi get, tinggal di mau sign in boleh, enggak sign in boleh, saya nggak sign in. Kalau yang udah punya akunnya nanti akan tersinkronisasi dengan akunnya, jadi langsung tersimpan di akun apa namanya, akun 365-nya atau akun Microsoft-nya. Ini tinggal di download sebentar. Udah selesai download, muncul ini launch, tinggal di launch saja. Inilah Microsoft Whiteboard. Inilah Microsoft Whiteboard, tinggal di accept aja. Nah, inilah posisi welcome to Whiteboard, get started. Nah, ini mau sign in mau enggak boleh ya. Dan hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini, kita bisa menggunakan pensil. Di sini ada pen. Ini bisa pen, warnanya macam-macam, hitam dan sebagainya. Ini kita bisa menulis pakai pen. Ini erasernya, kita bisa pakai penggaris, kita bisa membuat sebuah penggaris, kita bisa membuat lasso, bisa dituliskan huruf juga. Di sini kita bisa mengetik. Ini penggarisnya geser dulu. Ini bisa tadi sampai apa? Sampai mengetik ya. Fontnya juga bisa terserah kita mau font apa. Di sini kita sama kayak tadi, kita bisa menambahkan sticky note atau post-it. Oke, kita bisa dapat itu. Terus kita bisa menambahkan gambar dari kamera, bisa dari Bing, bisa dari library image juga bisa. Kita bisa undo, bisa redo, dan kita bisa share juga. Kita bisa sharekan, kita bisa ekspor ke yang lain. Ini bisa kita ekspor ke PNG ataupun ke SVG. Nanti hasilnya menjadi hasil offline. Setelah itu kita bisa lakukan juga ke email. Kita bisa into shape di sini. Into shape-nya itu berarti bisa membuat shape di sini, membuat bangun-bangun matematika. Ini pen-nya saya aktifkan. Table juga bisa dibuat di sini. Terus bisa juga menambahkan gambar yang ada. Jadi ini bisa dipakai untuk sebagai papan tulis virtual. Di sini juga bisa kita sharekan
ke kawan-kawan kita atau ke siswa kita yang menggunakan akun yang serupa, akun Microsoft tentunya. Begitu, ini bisa diperbesar, perkecil, ini bisa digeser kanan dan kiri, jadi ini berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya di Jamboard itu per layer-layer, ini satu layer aja, tapi bisa digeser ke kanan, ke kiri, perkecil, perbesar, dan sebagainya. Jadi kayak satu layar whiteboard yang sangat besar. Ini bisa digeser kanan, kiri, dan sebagainya. Jadi ketika diunduh nanti akan mendapati hasil yang optimal. Di sini tadi saya cerita bisa menambahkan stiker, bisa menambahkan PDF, bisa di Word dokumen juga bisa ditarik insert Word dokumen. Di sini bisa menambahkan PDF, menambahkan stiker, menambahkan macam-macamnya. Ini pun PDF juga bisa ya. Ini pun sudah saya bahas di video yang ini. Saya tulis di deskripsi video lah linknya kalau mau cerita tentang whiteboard secara komplit. Baik, sudah 3 papan tulis yang kita bahas dari Zoom, Jamboard, dan Microsoft Whiteboard. Sesi part 2 nanti akan saya lanjutkan dengan papan tulis virtual yang lain, yang lebih simpel lagi. Cek di part selanjutnya ya, biar videonya nggak panjangan. Terima kasih, yang suka jempolnya ke atas boleh diklik, yang nggak suka jempolnya ke bawah juga nggak apa-apa. Yang belum subscribe saya tunggu, yang udah subscribe terima kasih. Jangan lupa loncengnya diklik ya. Saya cukupkan, semoga bermanfaat, kurangnya mohon dimaafkan, lebihnya jika memang ada silakan bisa dimanfaatkan. Saya cukupkan untuk sesi kali ini, salam